Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rasyada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai membuat surat gugatan. Yang pertama, saya ingin membeli di PA Payakumbuh untuk membuat surat gugatan. Kita mencari agama Payakumbuh dan kita mengklik mengenai gugatan mandiri. Lalu keluar mengenai gugatan permohonan mandiri, apakah sudah siap atau belum. Lalu kita tekan mulai. Mengenai tentang ketentuan syarat permohonan mandiri telah tersedia di sini dan dapat kita lanjutkan mengenai tata cara pembuatannya. Dan juga untuk pengadilannya saya pilih mengenai Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengajukan gugatan. Lanjut kita tekan oke, saya paham. Di sini ada mengenai dispensasi nikah, perceraian dan juga isbat nikah. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin memilih perceraian, yang mana ini oleh perempuan. Untuk emailnya yaitu kita buat emailnya, terus kita bikin nomor telepon yang aktif. Lalu kita buat apakah dia penyandang disabilitas, terus siapa yang membuatnya. Saya pilih perorangan dan saya membutuhkan bantuan hukum. Apakah ingin menggunakan pembebasan biaya per radio? Saya tidak memilih untuk tidak. Itu baik. Ini selanjutnya yaitu mengenai identitas kolom. Nama lengkap dari si penggugat yaitu Pik Bandung dan nama ayahnya Udin. Berikut tempat tanggal lahirnya, yaitu saya membuat di sini sebagai contoh di Payakumbuh pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Dan juga untuk agamanya Islam, apakah dia warga negara Indonesia? Ya. Lalu kita masukkan nomor induk kependudukan kita, lalu kita pilih dia bekerja sebagai apa, yang mana ini sebagai IRT. Berikutnya berapa penghasilannya, karena IRT tidak ada penghasilan. Pendidikan terakhirnya yaitu adalah SLTA. Tempat perkediaman saya buat di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, dan kelurahan saya buat Bulakan Balai Kandih. Jalan kita bikin jalan secara rinci di sini, dan juga RT dan RW-nya kita buat secara rinci di sini agar alamat kita lebih jelas. Berikutnya selanjutnya, apakah suami masih tinggal satu rumah? Saya jawab tidak. Apakah kamu mengetahui keberadaan suami? Tidak. Lalu kita jelaskan keterangan dari kelurahan bahwa suami tidak jelas alamatnya. Setelah dijelaskan, setelah ditulis, di sini saya membuat Payakumbuh Barat saja, Kota Payakumbuh, maka sudah dibuatkan. Lalu kita buatkan identitas dari suami, baik nama ayahnya. Saya buat di sini Zainuddin, dan tempat tanggal lahirnya di mana saya buat di sini di Payakumbuh saja. Dan juga kita tentukan tanggal lahirnya, tanggal lahir berapa dan tahun lahir, lalu agamanya apa, Islam. Kita buat jelas-jelasnya apakah suami UNI, ya suami UNI, maka kita jelaskan nomor induk kependudukannya, NIK-nya, lalu pekerjaannya, lalu penghasilannya per bulan, tamatan pendidikan terakhir, lalu tempat tinggalnya dan juga tempat kediamannya, lalu alamat yang jelas baik dari kelurahan, RT dan RW-nya sekalipun. Selanjutnya telah kita isi, maka kita isi dengan identitas pernikahan, di mana tempat nikah, nomor kutipan nikah, tanggal nikah, dan juga tanggal kutipan nikah. Kita buat di sini sejelas-jelasnya untuk tanggal nikah tersebut. Sini saya membuat tanggal 4 April tahun 2015. Selanjutnya, apakah Anda ingin hidup rukun setelah menikah? Tidak. Apakah dikaruniai anak? Juga tidak. Berapa lama? Saya buat di sini 9 bulan. Ini merupakan berapa lama terakhir tinggal sudah menikah, manakah pasangan terakhir berhubungan, terakhir berhidup bersama.
terakhir tinggal bersama di mana, apakah di rumah orang tua atau bagaimana, dan juga alamatnya juga dijelaskan di sini di mana alamat terakhir tinggal bersamanya. Saya buat sini Jalan Jamai Kuningan. Sampai kapan sejak kapan rumah Anda tidak harmonis? Saya membuat di sini 2 Desember 2019, dan juga di sini saya karena perselisihan pendapat. Setelah itu, setelah menikah, kita jelaskan kembali. Ini tadi mengenai tempat tinggal di mana saya buat di rumah orang tua saya, dan juga alamatnya kita jelaskan di sini di mananya. Lalu sejak kapan hubungan rumah tangga tidak harmonis? Yaitu sejak Desember 2020. Oke, lalu kita alasan perceraian karena perselisihan terus menerus. Selanjutnya, apakah kita ingin menggunakan narasi atau panduan? Lebih menggunakan panduan. Sejak kapan terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus? Yaitu sejak 2020 Desember. Apa penyebabnya? Karena penggugat itu cuek dan suka marah-marah. Lanjut. Kapan puncak perselisihan dan pertengkaran terus menerus? Yaitu Januari 2021. Lanjut. Agustus 2021. Lanjut, apa yang terjadi setelah perselisihan dan pertengkaran? Yang mana suami meninggalkan rumah. Lanjut, apa pihak keluarga telah mendamaikan? Sudah. Lalu setelah selesai ini, lalu tuntutan apa yang diberikan? Yang mana tuntutan itu merupakan nafkah iddah selama masa tunggu sebesar 5 juta rupiah. Sebesar 3 juta rupiah. Sebesar 5 juta. Ya. Oke, sudah jelas semuanya. Kita selanjutnya di sini dari pengajuan perceraiannya sudah, poin-poinnya sudah termasuk di sini. Apabila sudah benar semuanya, maka kita dapat melakukan selesai. Lalu gugatan siap dicetak. Seperti ini bentuk gugatannya, dalam bentuk PDF. Tertera di sini semua gugatan sesuai dengan data yang telah kita ajukan, baik dari segi awal sampai habis, tentang permasalahannya, jelas semuanya di sini. Baik dari segi primernya, subsidiarnya, dan lain sebagainya, dari datanya sudah jelas di sini. Jadi memudahkan kita untuk membuat gugatan secara e-court ini. Baik, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi